terjadilah sekarang karena Islam yang asli, yang layak, yang asli, yang belum pernah ada pemalsuan, distorsi, tidak ada penyelewengan, masih asli. Ada berapa? Nabi mengatakan umatku akan terpecah 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Kulluhum finnar. Saya baca lagi. Sataftariqu ummati ila 73 firqatan. Umatku akan terbelah menjadi 73 firqah. 73 aliran atau golongan. Kulluhum finnar. Semuanya masuk neraka. Saya sedih. Berarti umat Islam sedikit sekali yang masuk surga. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wal Islam innama yatashaddadu hadza tashaddudi. Islam semata-mata ia begitu keras seperti ini, tegas sekali seperti ini. Fi tauhidil aqidati, dalam ketauhidan akidah, dalam mempersatukan akidah, ya. Fillahi, terhadap Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah. Lianna hadza tauhid, karena ketauhidan ini wal asas al-laiq, sebagai dasar, sebagai pijakan utama yang layak, ya, bitasawwuril mu'min li ilahihi, sebagai landasan penting bagi persepsi seorang beriman terhadap Tuhannya. Subhanahu kama annahu huwal asasul laik. Begitu pula ia merupakan satu dasar yang layak. Biwujudi munazzimin, adanya Tuhan yang maha mengatur alam semesta ini. Alam semesta ini dalam kehebatannya, dalam ketertibannya, dalam keteraturannya, semuanya tunduk pada satu aturan, satu sistem yang disebut dengan hukum alam. Atau kalau kita orang Islam menyebutnya sunnatullah. Kalau bahasa fisikanya namanya hukum alam. Tidak mungkin alam ini berjalan dalam keteraturan yang luar biasa ini tanpa ada yang mengatur. Betul nggak? Ya, tidak mungkin meja ini yang berbentuk ini, yang sininya turun sini, yang mutar begitu, nggak mungkin jadi sendiri. Ujuk-ujuk pohonnya melintir-melintir akan jadi, ya nggak bisa dong, mesti ada yang bikin. Bagaimanapun logika kita mengatakan bahwa Allah adalah sang pengatur alam semesta ini karena semuanya teratur. Makanya Allah itu bisa Rabbun Nas, bisa Ilahun Nas, ya kan? Bisa Malikun Nas. Ya, Raja manusia, Tuhan manusia, Ilahuna, dan Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, artinya yang mengatur. Rabbun itu yang mengatur. Rabbun itu kalimat umum. Kalau diidofatkan kepada rumah, Rabbul Bait, namanya majikan. Kalau pada pekerjaan, Rabbul Amal, namanya employer. Apa? Bos ya? Non? Yes, employee itu bukan employer yang punya pekerjaan, sahibul amal. Rabbul Amal itu artinya employer. Orang yang punya pengusaha, seorang pengusaha yang punya pegawai, punya buruh. Buruhnya namanya employee, majikannya namanya employer. Nah itu. Allah sebagai employer alam semesta ini karena dia yang mengatur semuanya itu.
Saya kira dari situlah mungkin dasar pemikiran semacam itu. Kemudian ghairu matrukin li ta'adduji wa tasaddumi, tidak akan dibiarkan akidah-akidah itu akan menjadi terbilang bermacam-macam akidah, ya, li ta'addudi wa tasaddumi, dan saling berbenturan, berlawanan satu akidah dengan yang lain. Ide itu bagus, ya, akidah jangan sampai berbeda, kontradiksi, paradok satu dengan yang lain. Wali annahu huwa al-aqidah, karena ia adalah akidah al-laiqah yang layak bi insanin, untuk manusia, yarra wahdatan namus, yang melihat adanya kesatuan undang-undang, fi hadal wujud, di dalam alam semesta ini, aynama imtadda basarhu, kemana saja matanya memandang, wali annahu huwa tasawwurul kafil, dan karena itu merupakan satu persepsi yang menjamin seluruhnya, ya, bidammil mu'minina jami'an, untuk menghimpun seluruh orang beriman fi mauqibin wahidin, dalam satu kendaraan, yaqifu amama sufufil kufur, yang berdiri di hadapan barisan-barisan kufur, wa fi hizbin wahidin, dan dirangkum dalam satu partai, ya, yaqifu amama ahzab syaitan, menghadapi partai-partai setan. Walakin hada saful wahidu, tetapi satu barisan ini, laysa huwa saful ashabil i'tiqadat al-muharrafah, bukan pemilik akidah-akidah yang sudah diselewengkan. Walau kana laha aslun samawi, sekalipun dia punya asal langit, punya sumber yang berasal dari langit, punya asal dari langit. Innama huwa safun ashabil iman as-sahih wal aqidah, adalah orang-orang yang punya keimanan yang benar dan akidah allati lam yadkhulha inhiraf, yang belum diselewengkan, yang belum didistorsikan. Ini yang menjadi persoalan bagi kita. Siapa yang akidahnya asli benar dari sekian sekte-sekte yang ada di dalam agama Islam? Ini pertanyaan saya. Yang ada adalah masing-masing mengklaim, akulah yang paling benar, yang lain tersesat. Nggak usah menyebutin sektenya apa, mazhabnya apa, ya nanti tersinggung lagi, nanti jadi viral lagi. Jadi seperti kayaknya ber-YouTube nih nggak boleh salah ya, dipantau, kayaknya seperti ada garda agama yang hebat, yang menguasai segala bidang, semua siapa saja yang pidatonya nggak benar langsung diserang. Betul nggak begitu? Sejak kapan itu? Apa Anda yakin ilmu Anda menguasai semuanya? Atau anda merasanya begitu gitu, sehingga pidato orang semua Anda counter semuanya. Apa ini? Bid'ah ini, nggak benar ini, murtad nih, segera baca. Jadi ya mohon maaf lah, ini keluhan pribadi dan tidak juga menyalahkan siapa-siapa, bahwa dengan medsos ini tata krama kita hilang, sopan santun kita hilang, budi pekerti kita hilang, akhlak kita hilang. Orang sudah tidak mengerti zaman sekarang bahwa ada orang lain tersinggung dengan ucapanmu, nggak paham tuh. Betul nggak? Saya dari kecil diajarkan ngomong yang hati-hati, barangkali orang tersinggung. Terkecuali lagi nih, ketika orang yang Anda ajak bicara itu sahabat akrab, sahabat karib. Standarnya adalah dia menjadi sahabat karib kamu
ketika kamu tidak ada kekhawatiran, orang itu akan tersinggung dengan percakapanmu. Dijamin tidak mungkin akan tersinggung karena saking lu ketek, karena saking akrabnya Anda sudah merasa nyaman berbicara apa saja dan tidak ada kekhawatiran akan tersinggung. Itu baru disebut sahabat karib. Suami istri belum tentu masih tersinggung. Betul nggak Bu? Ada nggak ibu-ibu yang tersinggung karena ucapan suaminya? Banyak. Nah, suami ada yang tersinggung karena ucapan istrinya, ada nggak? Ya kalau begitu bukan istri karib dong. Bukan suami karib, masih ada jarak juga. Jarak itu hilang bagi orang yang sudah bersahabat sangat kental sekali. Tidak ada kecurigaan akan tersinggung ketika Anda bercakap-cakap dengan dia, Anda merasa nyaman karena tidak ada kekhawatiran. Itu baru akrab. Nah itu kekecualian yang sangat kecil terjadi, tetapi kita sekarang ini kayaknya orang sudah nggak ada perasaan menyinggung orang yang nggak paham, mengkafir-kafirkan orang ya seenaknya saja. Enak nggak sih kamu dikafir-kafirin? Kamu senang nggak dikatakan murtad? Lalu harus baca syahadat lagi. Kalau saya tidak marah. Jujur aja. Saya tidak tersinggung. Mangga silakan. Itu urusan dia. Dia lagi menelanjangi karakternya sendiri. Saya tidak merasa jatuh diejek sama orang itu. Percaya, saya tidak yakin kok saya jatuh diejek oleh mereka. Itu berarti dia merendahkan dirinya sendiri. Paham nggak? Oh begitu. Jadi orang yang nggak ada perasaannya ya. Yang jatuh siapa? Saya tuh yang jelek-jelekin saya. Ya udah. Lalu saya gimana? Saya tidak akan pernah mengutuk siapapun. Paling-paling saya doakan semoga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mohon supaya yang bersangkutan diampuni oleh Allah. Itu saja doa saya. Dan saya tidak akan merespon, tidak akan menjawab. Ya itu akhirnya terjadilah sekarang karena Islam yang asli, yang layak, yang asli, yang belum pernah ada pemalsuan, distorsi, tidak ada penyelewengan, masih asli. Ada berapa? Nabi mengatakan umatku akan terpecah 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Kulluhum finnar. Saya baca lagi. Sataftariqu ummati ila 73 firqatan. Umatku akan terbelah menjadi 73 firqah. 73 aliran atau golongan. Kulluhum finnar. Semuanya masuk neraka. Saya sedih. Berarti umat Islam sedikit sekali yang masuk surga. Illal wahidah. Hanya satu yang selamat. Yaitu siapa? Ahlus sunnati wal jamaah. Siapa sih Ahlus sunnah wal jamaah itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu apa yang aku lakukan dan sahabat-sahabatku. Jadi Islam yang hebat adalah Islam yang mengimplementasikan perilaku Kanjeng Nabi dan sahabatnya pada abad ke-7. Itu yang hebat. Jadi habis baca Quran, kalau kita orang santri kan, gimana itu? Apa itu? Nggak ada contohnya. Nabi nggak pernah nyumpul Quran. Itu bidah itu. Pernah dengar nggak? Ya. Yaudah, nggak usah berantem, ya sudah. Kalau Anda mengatakan bidah, ya jangan dicium Qurannya. Tapi mana dalilnya Nabi mencium Quran, mencium mushaf, yang mushaf belum ada aja. Iya kan? Gimana lagi? Yang mushaf itu baru pada zaman Sayyidina Utsman, baru diseragamkan. Mushaf Utsman itu baru seragam setelah Nabi meninggal dunia,
setelah Abu Bakar meninggal dunia, setelah Umar meninggal dunia, baru pada zaman Utsman diseragamkan. Kan itu berarti belum selesai. Apa yang dicium? Yang enggak ada, masa pelepah korma. Qurannya kan masih ditulis di pelepah korma, di batu-batu. Ya Nabi mencontohkan bacaan itu pelepah kormanya diciumnya enggak pun. Itu aja persoalannya. Jadi artinya ini konsekuensinya akibatnya seluruh sekte Islam masing-masing mengklaim dirinya yang benar, yang lainnya sesat. Itu nasib kita. Salah siapa? Yang nggak tahu, nggak ada yang salah. Yang salah ya kita juga, saya juga salah. Kalau saya mengklaim paling benar, itu kan. Nah, ayat ini, hadis ini sesungguhnya jangan dimaknai kamu mengklaim yang paling benar, yang lain salah. Sebetulnya mungkin saya menduga, dugaan baik saya kepada Kanjeng Nabi, maksudnya kepengen membuat kamu prihatin. Jangan keburu yakin benar. Sebab jalan menuju kebenaran itu satu jalan di antara 73 jalan itu. Yang satu jalan itu mengarah yang berbeda-beda. Yang satu yang jalan ini yang bisa menempuh kebenaran itu. Jadi berhati-hatilah, tidak gampang jadi orang benar itu. Kok kenapa jadi maknanya terbalik, masing-masing mengklaim dirinya paling benar? Penyimpangan enggak? Kalau hadis ini benar sahih dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka maknanya mesti begitu. Membuat kita supaya lebih prihatin, jangan tergopoh-gopoh mengklaim diri kita paling benar, karena kemungkinan kita tersesat 72 banding 1. Jadi 72 sesatnya, 1 yang benernya. Itu maksudnya, bukan mengatakan yang satu itu saya. Ya akhirnya sekarang terjadi saling sesat menyesatkan. Gue sebut mazhabnya. Mazhab A mengatakan aku yang paling benar. B, C, D, E, F, G sampai Z sesat semuanya. Mazhab Z mengatakan A, B, C, D sesat semuanya. Yang mazhab F mengatakan mazhab F yang benar, selain F semuanya sesat, neraka semuanya. Ya terjadi begitu kok. Sampai dampaknya masjid sendiri ada dikotomi. Saya sendiri menjadi korban karena saya pakai peci hitam, di dalam masjidnya pecinya putih semua, beramai-ramai mereka memelototi saya. Ada apa ini? Barangkali saya lupa lepas sendal, saya pegang tangan saya. Oh enggak kok. Barangkali baju terbuka, oh enggak terkencing semuanya. Apalagi, oh peci sayanya hitam. Yang lain, ya mundur teratur, Amit mundur. Salat maghrib loh, saya keluar lagi. Ya kalau saya tidak disukai, ngapain saya di situ? Saya punya prinsip di mana saja ketika saya sudah tidak disukai, tidak ada artinya keberadaan saya pergi kok. Nggak usah khawatir, nggak usah musir saya kok, saya pergi. Dan saya buktikan, kalau sudah tidak disukai, sudah tidak ada gunanya, tidak dirasakan keberadaannya, ya sudah, ngapain saya di sini? Saya tinggal pergi kok, itu aja. Iya kan? Ya udah saya pergi. Kebetulan tidak jauh setelah itu ketemu ada masjid yang lain. Iya. Nah, ini golongannya kita. Pakai sarung, pakai topi hitam, ya udah. Jadi ini bicara terlalu idealis, terlalu ideal. Realitanya tidak demikian. Kita saling baku hantam kok. Iya. Gitu. Jadi kenapa saya sering berbicara semacam ini? Karena saya berharap umat Islam sudah berhentilah saling salah menyalahkan, saling kafir mengkafirkan, saling bid'ah membid'ahkan, saling murtad memurtadkan. Bisa nggak kamu tutup mulut? Atau perlu saya kasih lakban supaya sudah berhenti, jangan saling menyalahkan. Silakan fastabiqul khairat. Yuk kita berpacu dengan kebaikan-kebaikan saja. Gatal tak cangkemnya. Mulutnya gatal, pengen ngomongin orang gitu.
Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan ada saling caci mencaci. Itu perintah larangan Tuhan kok. Jadi kalau saling caci mencaci, kamu dosa enggak? Dosa enggak? Atau kamu beranggapan dapat pahala? Yang aneh orang menyanyi segitu enaknya. Ya, lagunya Fanny Fibiola. Ya, menunjukkan lagunya Celine Dion, The Power of Love. I need you, I love you. Lagu yang begitu enaknya. Sampai bulu rumah saya merinding mendengarkannya. Diharamkan. Masuk neraka. Musik itu haram, nyanyi itu haram. Jadi intipkan neraka. Oh gitu. Jadi kalau nyanyi segitu enaknya lagu, menggugah rasa, diharamkan. Tapi kalau nyanyi pakai orang dapat surga gitu. Yuk kita berlogika aja. Mencaci makai orang, bertengkar satu dengan yang lain, saling bunuh membunuh, saling hina menghina, itu ada pahalanya. Saya nggak mengerti. Kalau Anda berpikir seperti itu. Ya, saya bukan benci Islam, saya berjuang untuk Islam kok. Saya membela Islam, saya berdakwah, ngajak orang. Tetapi sekalipun saya mengharapkan kebangkitan Islam, kalaupun bangkit Islam, bukan potong tangan orang mencuri, bukan hukum rajam orang berzina dilemparin sampai mati, bukan hukuman mati bagi orang yang tidak sholat, bukan kebangkitan Islam yang membunuh orang yang tidak zakat, bukan kebangkitan Islam yang membunuh orang yang pindah agama. Kebangkitan Islam bagi saya adalah kebangkitannya umat manusia yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan supremasi hukum. Terima kasih. Audio Jungle.